Yang pertama kali Nabi lakukan, Pak, untuk memastikan bulan haram itu menjadi bulan yang isinya dengan ketaatan dan kebaikan, pertama, Pak, Nabi membangun mindset dalam memahami diksi-diksi agama. Frame yang dibangun oleh Nabi, bukan amalnya dulu. Maka misalkan, Pak, Nabi SAW ketika khutbah wada, beliau menyampaikan beberapa diksi tentang hijrah. Yang pertama, Pak, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, adalah orang yang mampu meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh agama. Jadi kalau yang ditinggalkan tidak dilarang, hijrah bukan, Pak? Sederhananya bukan, Pak. Karena hijrah harus memastikan yang ditinggalkan itu dilarang. Itu satu, Pak. Hadis kedua, hadis ini sahih, riwayat Imam Ibnu Abdul Barri. Al-muhajir man hajara ma harramallahu alaihi. Orang yang hijrah adalah orang yang mampu meninggalkan perkara yang diharamkan atasnya. Tadinya, Pak, ada orang Islam suka makan daging babi. Kemudian berubah, Pak, meninggalkan makan daging babi, dia sekarang makan daging ayam. Hijrah bukan, Pak? Hijrah. Karena meninggalkan yang diharamkan. Saya kasih contoh lain, Pak. Ada orang biasanya makan daging kambing, Pak. Dia pindah makan daging ayam aja. Hijrah bukan, Pak? Kenapa bukan, Pak? Karena daging kambing tidak masuk kategori haram. Maka hijrah itu sekali lagi, Pak, bukan sekedar pindah, bukan sekedar berubah. Pastikan dulu yang ditinggalkan itu dilarang tidak. Pastikan dulu yang ditinggalkan itu haram atau tidak. Hadirin khatimah rahimakumullah, itu mana hijrah yang kedua. Yang ketiga, hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Imam Ibnu Majah dari Nabi SAW, al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara minal khotoya waz dzunub. Orang yang hijrah itu orang yang telah meninggalkan satu kesalahan dan yang mengandung dosa. Jadi sederhananya gini, Pak, orang yang hijrah tidak mungkin melakukan dosa lagi. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, al-muhajir man hajara minas sayyiati. Orang yang hijrah adalah orang yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Saya kasih contoh, Pak. Ada orang, Pak, suka bermusuhan awalnya. Suka bermusuhan, Pak. Kemudian dia tidak lagi bermusuhan. Berhenti bermusuhan, Pak. Pertanyaan saya, Pak, kalau tadinya suka bermusuhan, terus sekarang tidak, hijrah bukan? Hijrah bukan, Pak? Hijrah, Pak, ya? Karena meninggalkan musuhan, sedangkan musuhan hukumnya haram. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam konsep hijrah, Pak, itu ada jiddiyah namanya, ada perjuangan. Ada pengorbanan. Gak mungkin, Pak, orang hijrah itu meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang dosa, meninggalkan yang buruk. Itu tidak mungkin lempeng-lempeng aja, Pak. Saya kasih perbandingan, Pak. Ini perbandingan dalam konsep hijrahnya Nabi SAW. Saya tanya, Pak, Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama, Pak, Nabi tempuh itu? Semalam. Nabi tinggal duduk manis, Pak. Tinggal duduk manis, Pak. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa hijrah ke Madinah, Pak, tinggal duduk manis tidak? Harus ngumpet, Pak, di Gua Sur. Abu Bakar digigit ular sampai nangis. Logika saya gini, Pak, kenapa Allah tidak setting hijrah kayak Isra Mi'raj, Pak? Allah ingin mengajarkan bahwa proses hijrah tidak instan, Pak. Hijrah itu bukan diam dan kemudian menunggu apa adanya. Hijrah itu harus ada pengorbanan. Kalau orang tidak mau berkorban, ya jangan hijrah, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, terakhir, Pak. Kalau masih diperdebatkan haramnya, ini hukum masih ada, hukum masih diperdebatkan, Pak, haramnya. Terus ditinggalkan, hijrah bukan, Pak? Saya kasih poin gini, Pak. Silakan Bapak Ibu pilih mau pendapat yang mana, tapi tolong no komen dulu dengan pendapat yang lain. Urusan jenggot mau bilang wajib, silahkan. Tapi nggak usah komentari yang tidak bilang wajib, Pak. Karena masing-masing punya hujjah. Dan terakhir, Pak, sebagai penutup, apa yang disampaikan oleh Ustadz itu fatwa yang tidak mengikat. Karena yang mengikat itu cuma putusan hakim atau qadhi, Pak. Jadi ada urutan, Pak, dalam konstruksi hukum dalam Islam itu 1 ulama, 2 mufti, 3 adalah qadhi. Qadhi baru mengikat, Pak. Kalau mufti itu enggak. Mufti itu tidak mengikat. Jadi Bapak nanya nih sama mufti, oleh mufti dijawab A, itu Bapak nggak harus ngerjain A, Pak. Karena fatwa tidak mengikat. Beda kalau pengadilan. Kalau pengadilan sudah memutuskan, itu baru mengikat. Karena sudah inkrah di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.